Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasihnya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Mari sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Tapi nanti saya akan membaca ayat 24 sampai 27 saja ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan indah karena kami boleh merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 27. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, dalam kehidupan kita sering menghadapi seleksi ya. Entah kitakah yang diseleksi ataukah kita yang menyeleksi. Seleksi itu sendiri kan artinya adalah pemilihan atau penyaringan atau metode atau prosedur apa yang kita pakai untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, sahabat Kristus, bacaan hari ini juga mengajak kita untuk selalu memperhatikan bagaimana kita memilih jalan hidup, lalu berusaha memperbaikinya agar dapat melewati jalan sempit itu. Godaan di sekitar kita ataupun dari dalam diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan nafsu duniawi itu membuat jalan menuju Tuhan menjadi sesak. Lebih mudah, lebih lebar, dan lebih menyenangkan jalan yang menurut ukuran dunia ya dan ukuran manusiawi. Namun itu seringkali adalah jalan yang jauh dari Tuhan. Nah, sahabat, menghadapi kondisi ini maka di masa minggu sengsara ini kita diingatkan kembali agar kita juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk memilih jalan yang dari Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan yang selalu lebar dan selalu menyenangkan. Namun kita percaya bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini jauh lebih berharga dan memberi damai dan sukacita tentu, karena dengan jalan Tuhan itulah sahabat dan saya akan sampai kita kepada Bapa. Sering untuk menempuh jalan Tuhan itu kita diminta untuk tetap waspada dan fokus pada kehendak Tuhan. Walau kita masih harus hidup di dalam dunia ini, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, tak semua yang di dunia ini tawarkan, nafsu dunia ini ajak harus diikuti ya. Kita mesti memperhatikan juga apakah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan nafsu yang ada di dalamnya itu, kita jalani semua itu dalam jalan Tuhan, ataukah kita telah membelokkan jalan hidup di dunia itu dan nafsu manusia itu ke jalan duniawi dan manusiawi semata. Orang banyak di jalan yang lebar dan sesat itu bisa saja berbicara tentang Tuhan. Tuhan dibicarakan di dalam keseharian, seperti pada saat duduk makan dan minum, kata firman Tuhan, yakni soal kebutuhan hidup di dunia. Makan, uang, seks, tempat tinggal, alat transportasi, dan sebagainya. Itu adalah tentang kehidupan sehari-hari. Semua itu ada di dalam kebutuhan keseharian manusia yang di dunia ini. Namun sahabat, semua itu dapat menjadi jalan yang lebar dan menyesatkan, ataukah jalan yang sempit, jalan Tuhan.
Jika semua itu kita pakai dan selenggarakan dalam jalan Tuhan, kita akan mencari dan menggunakannya, malah agar kehendak Tuhan terselenggara juga melalui hidup kita. Sehingga lebih banyak orang yang merasakan kasih karunia Tuhan sebagai jalan kebenaran dan kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tidak hanya kita perbincangkan dengan perkataan, namun juga kita tunjukkan dalam perbuatan di keseharian kita. Ini semua karena bukan orang yang sering menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukannya juga. Demikian kata bagian firman Tuhan yang lain. Jadi sahabat Kristus, kita yang sedang berjalan di jalan Tuhan, jangan pakai nama Tuhan sebagai alasan merampas makanan orang. Namun berilah makan mereka yang membutuhkan, karena kita ada di jalan Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan sebagai alasan kebebasan nafsu seksmu. Namun kendalikanlah nafsu seksmu sebagai umat yang sedang berjalan di jalan Tuhan. Jangan pergunakan nama Tuhan di gedung, rumah, tempat tinggal, justru untuk melakukan perbuatan jahat, pelecehan, penipuan, judi, dan lain-lain. Namun pergunakanlah tempat tinggalmu itu untuk membuat yang tinggal, semua yang tinggal di dalamnya, merasakan keteduhan dan ketenangan dari Tuhan. Nah sahabat, bagi kita umat yang mau terus ada di jalan Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap akal budi, jalan dunia ini kita persempit jadi. Yakni kita hanya memilih dan menyeleksi jalan yang akan kita tempuh dan kita lewati, yang membuat kita dan juga mereka yang Tuhan tunjuk untuk ada di jalan hidup kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Menjadi lebih sempit sekali lagi memang, namun kita akan berjuang. Karena ingatlah bahwa perjuangan kita tidak sendirian dan tidak sia-sia. Karena apa? Karena kasih Allah dalam putranya, Yesus Kristus bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami akan memilih jalan Tuhan. Berikan kami iman dan kepercayaan serta sukacita melayaninya, melakukannya, karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberi kepada kami penyertaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sahabat semua.